Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita masih bisa bermuwajahah atau bertatap muka dengan Bu Mai, yaitu pelajaran IPA dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pelajaran IPA ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar mencari ilmu. Sebelum kita masuk ke pelajaran IPA, mari kita berdoa dulu. Berdoa, silakan. Selesai. Untuk itu anak-anak, kita hari ini memasuki pelajaran IPA kelas 8, yaitu bab 1 atau bab pertama masih dalam hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Saya ulang, hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan atau rumusnya F sama dengan M kali A. F di sini adalah gaya, M di sini adalah massa, dan A di sini adalah percepatan. Hukum 2 Newton tentang gerak menyatakan bahwa percepatan yang diberikan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda adalah sebanding dengan resultan gaya, serta berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh hukum 2 Newton. Kamu menendang bola, berarti kamu memberikan gaya untuk bola. Maka bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Hukum 2 Newton dinotasikan dengan rumus sigma F sama dengan M kali A. Di mana sigma F adalah gaya total yang bekerja pada benda. Satuannya adalah Newton. M sama dengan massa benda. Satuannya adalah kilogram. Ya, simbolnya A. Percepatan benda. Satuannya adalah meter per sekon. Contoh soal hukum 2 Newton. Benda bermassa 1 kilogram bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon. Berapa besar resultan gaya menggerakkan benda tersebut? Saya ulang, berapa besar resultan gaya menggerakkan benda tersebut? Pembahasan. Diketahui massa benda atau simbolnya M kecil sama dengan 1 kilogram. Percepatan atau simbolnya A kecil sama dengan 5 meter per sekon. Ditanya, resultan gaya yang menggerakkan benda adalah resultan gaya yang menggerakkan benda. Jawab, sigma F sama dengan M kali A, yaitu gaya sigma gaya sama dengan massa kali percepatan. Ini sigma F sama dengan massa 1 kilogram, percepatan 5 meter per sekon. Terus 1 kilogram kali 5 meter per sekon. Ini sama dengan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. 5 kilogram meter per sekon. Ini akhirnya hasilnya adalah 5 Newton. Karena anak-anak yang ditanya adalah F atau gaya. Yang ditanya adalah F. Satuannya adalah tadi dikatakan Newton. 5 Newton ini hasilnya. Nah, semoga apa yang saya jelaskan tadi anak-anak paham. Ya. Ini
Sudah, kita lanjut ke tugas rumah, pekerjaan di rumah anak-anak. Ini tugasnya. Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan massa 50 kg. Yaitu Dayu menarik sebuah gerobak berisi pasir dengan massa 50 kg. Sehingga gerobak bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon. Berdasarkan pernyataan tersebut, berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Berdasarkan pernyataan tersebut, berapa besar resultan gaya bergerak benda tersebut? Nah, silakan dijawab. Nah, ya. Semoga anak-anak bisa mengerjakan. Kita lanjut ke hukum 3 Newton. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan. Saya ulang, hukum 3 Newton menyatakan untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan. Ini contoh anak. F yaitu gaya aksi sama dengan min F reaksi dikurangi gaya reaksi. Yang kedua, gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Saya ulang, gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contoh, gaya aksi dan reaksi tersebut misalnya pada peristiwa orang berenang. Ini peristiwa orang berenang. Gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan. Saya ulang, gaya aksi dari tangan perenang ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan. Sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya mengayuh ke belakang, karena massa air jauh lebih besar daripada massa orang. Itu peristiwa orang berenang. Contoh yang kedua, gerak burung. Burung mengepakkan ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Udara yang massanya jauh lebih besar daripada burung memberi gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Saya ulang, burung mengepakkan ke belakang untuk memberikan gaya aksi ke udara. Udara yang massanya jauh lebih besar daripada burung memberi gaya reaksi yang nilainya sama besar dengan gaya aksi namun berlawanan arah, sehingga mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Nah, ini tugas lagi anak-anak. Tadi hukum 2 Newton, ini tugas rumah hukum 3 Newton. Berikan contoh hukum 3 Newton yang lain. Ya. Berikan contoh hukum 3 Newton yang lain seperti contoh pada gerak burung atau peristiwa orang berenang. Kerjakan di buku tulis. Ya, kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Untuk itu anak-anakku, pelajaran ini saya akhiri. Semoga anak-anakku paham dan jelas apa yang saya jelaskan. Kalau memang kurang jelas bisa dibaca di buku paket tentang hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Jangan lupa anak-anak absen di Google Classroom. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.